Sebelumnya mungkin saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Amin Kurniawan dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Di sini kami berdua, Mas Indro dan saya, itu mungkin mewakili Pak Direktur yang berhalangan hadir. Sebenarnya kegiatan sebelumnya yang diagendakan sebelumnya Pak Direktur berkenan hadir, cuman ya gitu ya Pak, izin Pak. Oke, mungkin melanjutkan jadi materi dari Mas Indro tadi terkait pembayaran, dan terima kasih Bu. Tadi catatannya banyak sekali, itu sepertinya bukan catatan tapi curhatan ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Dari kami sih juga masih terus berbenah, kami menerima semua inputan, masukan terkait pembatalan juga tadi juga. Memang saya juga merasakan sendiri kok pembatalan di versi 5 sama versi 6 itu agak belibet di 6 karena harus ada suratnya, terus ada kayak pernyataan PPK dan penyedia yang oke, nggak apa-apa dibatalin gitu ya Bu. Oke, lanjut Bu. Ini mungkin izin Bu Sedis ya, saya lanjutkan. Jadi terkait pembayaran, jadi seperti yang dijelaskan Mas Indo tadi, untuk idealnya harusnya sih PPK assign BUD, kemudian BUD isu pembayaran. Nah, untuk saat ini diubah Bapak Ibu. Jadi untuk pembayaran PPK itu langsung assign ke Bendahara Satker. Jadi untuk yang memverifikasi dokumen, surat pesanan, dia BAST, invoice dan lain sebagainya itu Satker. Nah, kenapa? Karena kemarin dapat masukan juga dari daerah juga, Pemprov DKI juga ngasih masukan kalau BUD itu harusnya nggak memverifikasi dokumen, tapi langsung ke pembayarannya, yang verifikasi Satker. Nah, untuk saat ini sudah di-adjust untuk aplikasinya, jadi kami menerima masukan, kami adjust. Untuk PPK sekarang assign Bendahara Satker untuk verifikasinya, kemudian baru ketika SP2D udah diterbitkan baru bisa dibayarkan oleh BUD-nya seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ini sekilas terkait pembayarannya, sedikit mengoreksi dari Mas Indro. Ini saya lanjut ke materi saya Bapak Ibu. Oke, materi saya terkait mini kompetisi. Jadi ini fitur yang masih digodok juga di versi 6 dan mungkin bakalan sering Bapak Ibu gunakan di Dinas PU, karena setahu saya sih kalau terkait sipil itu seringnya makanya minikom. Kalau negosiasi itu jarang, kecuali barang gitu ya. Oke, izin dari mini kompetisi ini update terakhir mungkin untuk SE-nya atau surat keputusan untuk minikom yang baru itu masih belum diterbitkan karena masih digodok juga, di drafting. Setelah di drafting ternyata muncul Perpres 46-nya itu, jadi mungkin agak lambat lagi gitu, seperti itu. Jadi karena kami menunggu perlemnya juga seperti itu. Nah, untuk saat ini jadi terkait teknis dari minikom itu masih merujuk ke SE 3 kalau nggak salah 2024. Itu untuk teknisnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk menambah minikom non konstruksi, di sini kita di versi 6 itu ada dua, konstruksi dan non konstruksi. Jadi untuk versi 5 itu kan untuk spesifikasi produk, spesifikasi barang dan konstruksi, sedangkan di versi 6 itu untuk produk dan spesifikasi itu dijadikan satu, jadi cuma ada dua mini kompetisi. Yang pertama itu spesifikasi non konstruksi sama barang, konstruksi dan barang, seperti itu. Oke, untuk penambahannya mungkin dari Bapak Ibu kalau melihat di tampilan Bapak Ibu, klik saja daftar transaksi, nanti muncul menu kompetisinya. Nah, setelah Bapak Ibu klik menu kompetisinya, Bapak Ibu di sini akan diarahkan ke daftar pesanan, mungkin di menu mini kompetisi di sini. Jadi ada 3 menunya di sini, tambah kompetisi, draft kompetisi, dan kompetisi saya. Jadi bedanya kompetisi saya ini kompetisi yang Bapak Ibu buat.
Ini yang Bapak Ibu sudah tambahkan nanti muncul di kompetisi saya. Seperti itu. Kemudian untuk draft, ini kompetisinya Bapak Ibu masih drafting atau masih dibikin. Tapi masih butuh penyesuaian dan sebagainya. Kemudian untuk tambah kompetisi, ini ada menu untuk Bapak Ibu menambahkan kompetisinya. Nah, ketika Bapak Ibu klik tambah kompetisi, nanti akan muncul tampilan yaitu pilih jenis kompetisinya, yaitu non konstruksi dan konstruksi. Nah, untuk barang dan spesifikasi itu masuk di non konstruksinya itu. Seperti itu. Oke, kita coba ke non konstruksi dulu. Kemudian buat kompetisi, lanjut. Nah, ini diminta untuk mengisi RUP-nya, RUP Bapak Ibu. Ketika RUP-nya sudah diisi, lanjut memilih mengisi judul kompetisinya. Nah, judul kompetisi ini harus unik Bapak Ibu. Jadi karena kompetisinya ini bakalan intinya ke publish oleh publik, jadi ini nggak boleh sama judul kompetisinya. Trikinya di situ. Nah, jadi harus berbeda. Kemudian untuk jadwal kompetisinya ini juga cukup berbeda. Jadi kalau di versi 5 mungkin Bapak Ibu kalau mengisi jadwal kompetisi ubah kompetisinya nggak ada masalah. Tapi beda kalau di sini Bapak Ibu sudah simpan, sudah publish, tapi kalau mau ngubah itu harus nambah 1 hari lagi. Seperti itu. Jadi di sini di versi 6 itu penambahan itu istilahnya itu kayak memberi waktu kepada penyedia untuk mempelajari lagi dokumen yang diubah atau kompetisi yang diubah Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut untuk pengisian selanjutnya itu kualifikasi penyedia. Jadi untuk UMKK dan non UMKK sudah dijelaskan Mas Indro tadi. Kalau non UMKK itu di atas 15M. Kalau UMKK kan di bawah, seperti itu. Nah, lanjut untuk pengisian pembuatan kompetisinya itu adalah menambah detail produknya. Jadi di sini dipilih Bu, Bapak Ibu di sini memilih untuk kategorinya. Kalau dulu mungkin milih etalase kategori seperti itu. Nah, sedangkan di sini spesifik ke kategorinya. Jadi penyedia yang tidak menayangkan produk di kategori tersebut itu tidak bisa menawarkannya. Seperti itu. Hampir sama lah dengan versi 5. Nah, bedanya di sini di ini produknya pagunya. Di sini pagunya itu per produk dan di luar DPP-nya. Termasuk DPP, ini pagu per produk dari Bapak Ibu. Jadi izin Bapak Ibu, mungkin beberapa pernah ketemu kasus yang produknya itu mau dinegosiasi tapi harganya melebihi pagu. Nah, coba dikompetisikan. Bapak Ibu punya pagunya berapa di situ, biar penyedianya yang masukin. Itu. Jadi isunya di versi 6 kan kalau RUP-nya kurang dari harga produknya itu nggak bisa lanjut seperti itu. Nah, coba diminikomkan. Jadi Bapak Ibu di sini pagunya berapa, tulis aja di situ. Nanti biar penyedia yang nurunin harganya. Jadi nggak perlu susah-susah penego seperti itu. Kemudian diisi pagu, jumlah satuannya, kemudian klik simpan. Nah ini juga di versi 6 Bapak Ibu juga perlu memilih jenis penawarannya. Ini itemized atau non itemized. Jadi bedanya apa? Kalau itemized itu misal Bapak Ibu minikom untuk 10 barang. 10 barang itu Bapak Ibu dari penyedia itu bisa memilih salah satu. Jadi bisa multiple pemenang. Bisa 10 pemenang, mungkin bisa 3 pemenang atau mungkin 2 pemenang atau tunggal. Karena itu tergantung evaluasinya nanti. Sedangkan untuk minikom bisa menawar seluruhnya, wajib menawar seluruhnya, itu penyedia wajib menawar semua barang yang dikompetisikan. Seperti itu. Nah, untuk menawar seluruhnya ini biasanya bukan digunakan sih, ini pasti bakal digunakan di konstruksi. Seperti itu. Nah, untuk konstruksi saat ini sih masih dalam tahap pengembangan, ya mohon maaf Bapak Ibu, masih dalam pengembangan. Tapi untuk barang setahu saya sudah bisa digunakan. Tapi dengan catatan di atas 1 miliar itu masih ada penyesuaian perhitungan HEA-nya nanti. Seperti itu. Lanjut,
Nah ini untuk pengiriman di lokasinya. Dia memilih tanggal penyelesaian pekerjaannya itu kapan. Ini kalau nggak salah minimal 4 hari atau 3 hari gitu. Kalau tergantung sih, tergantung jenis kompetisinya. Kalau nggak salah, kalau barang atau spesifikasi itu 1 kali 24 jam ya kalau nggak salah ya. Kalau konstruksi 3 kali 24 jam. Gitu. Kemudian pilih PPK-nya, kemudian simpan dan tayangkan. Nah, ketika Bapak Ibu simpan dan tayangkan, nanti ketika Bapak Ibu ingin merubah dokumennya, misal, oh kayaknya ada yang kurang, saya mau nambahin ini. Ketika Bapak Ibu ngubah, plus 1 hari lagi dari ini. Nah, tadi mana ya? Nah ini jadwal kompetisinya ditambah 1 hari lagi, seperti itu. Ya kalau menurut saya sih, kalau jadwal kompetisinya ditambah 1 hari ya ini penyelesaiannya juga ditambah aja 1 hari itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu sepertinya nggak perlu, ya udah tetap sama nggak apa-apa. Tapi yang pasti jadwal kompetisinya itu ditambah 1 hari, seperti itu. Oke, untuk dokumennya yang di-upload itu apa saja? Kalau nggak salah sih doktis itu pasti seperti itu. Kalau konstruksi itu mungkin lebih fleksibel, nanti ada DED, RBB, kemudian bisa menambahkan banyak lagi dokumen seperti itu. Jadi tidak terbatas cuma DED, RBB, kalau nggak salah RBB sama apa lagi gitu. Dan ini untuk konstruksi, jadi hampir sama. Mungkin di menu daftar transaksi pilih kompetisi, kemudian pilih tambah kompetisi, nanti pilih konstruksi saja, pilih RUP, ini sama, jadwal kompetisi, penyelesaian ini hampir sama, judul, kualifikasi hampir sama. Nah ini di pembuatan dokumen, penguploadan dokumen ini kan kalau konstruksi itu pasti ada DED, RAB, dokumen lainnya. Nah di sini bisa ditambahin dokumen-dokumen lainnya yang perlu ditambahkan. Gitu. Lanjut, ini PPK-nya hampir sama dengan barang. Nah oke, jadi mungkin bedanya cuma di situ aja sih Bapak Ibu. Jadi dokumen yang diupload sama tadi jenis penawarannya. Kalau konstruksi pasti menawar seluruhnya, seperti itu. Dan juga berlaku sama juga untuk konstruksi, apabila Bapak Ibu merubah kompetisinya itu jadwalnya harus tambah 1 hari, seperti itu. Lanjut untuk tadi draft kompetisi. Nah ini menu untuk Bapak Ibu jika kompetisinya masih dalam status draft, mungkin bisa dilihat di draft kompetisinya. Dan lanjut untuk manajemen kompetisi. Nah ini di manajemen kompetisi, klik saja kompetisi saya. Nanti di situ ada semua kompetisi yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi kompetisinya dengan status masih berjalan, selesai, atau dibatalkan, semuanya di situ ada. Lanjut. Nah ini untuk detail kompetisinya. Jadi di detail kompetisinya ini ada informasi kompetisi, jadwal, alamat, detail, RUP yang digunakan sama PPK-nya. Kemudian untuk kompetisi ini juga memunculkan berapa banyak penawaran yang sudah masuk, seperti itu. Lanjut untuk ini edit kompetisi. Nah ini setiap melakukan perubahan kompetisi wajib menambahkan periode berakhirnya minimal 1 hari dari jadwal. Itu adanya di versi 5 dengan versi 6 seperti itu. Lanjut, nah ini untuk simpan perubahan, alasan perubahan. Nah ini untuk pembatalan kompetisi. Izin ini untuk pembatalan kompetisi. Ini bisa dipilih karena apa? Mungkin karena tidak ada penyedia yang menawar, atau produknya tidak ada, atau memang penyedia ya intinya tidak mau menawarkan lah intinya itu. Nah kemudian tahap selanjutnya itu apabila ada mungkin lebih dari 1 penyedia, itu melakukan tahap evaluasi kompetisinya. Jadi
Ketika kompetisi sudah berakhir, maka kita perlu melakukan evaluasi kompetisi. Selanjutnya di sini kalau semisal memang produk yang dipilih itu lebih dari satu dan itemized, jadi Bapak Ibu harus seleksi atau melihat penawaran satu persatu dari tiap produk. Nah, itu dimulai dari peringkat pertama, itu berdasarkan mungkin sistem ya yang merankingnya dari penawaran-penawaran yang dimasukkan. Kalau lebih dari 1M itu memperhitungkan HEA-nya juga. Jadi rankingnya itu nanti dilihat Bapak Ibu dari mulai ranking pertama itu apakah sudah sesuai spesifikasi produknya atau barangnya, itu dengan yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Nah, apabila sudah sesuai langsung bisa diklik terima. Tapi kalau tolak, Bapak Ibu nggak bisa balik lagi ke penyedia yang menawarkan di ranking sebelumnya. Jadi kalau misal ranking 1 itu udah Bapak Ibu tolak, berarti kan langsung beralih ke 2. Nah, itu kalau balik lagi ke 1 itu nggak bisa. Seperti itu. Karena udah ditolak Bapak Ibu. Kalau memang udah yakin di 1, ya udah terima aja. Diterima berdasarkan evaluasi Bapak Ibu. Jadi nanti ada tabel evaluasinya. Ini kalau nggak salah. Nah, ini di evaluasinya ini. Nah, ini dilihat satu persatu barangnya. Apakah sesuai dengan spesifikasi barangnya Ibu yang Bapak Ibu inginkan atau tidak. Apabila tidak ya bisa ditolak, kalau sesuai ya terima. Oke, lanjut. Nah, ini alasan penolakannya apa? Mungkin bisa ditolak gara-gara harga tidak wajar, TKDN, spesifikasi tidak sesuai, lainnya nanti mohon dijelaskan di sini. Seperti itu. Nah, ini apabila menolak penawarannya. Selanjutnya, nah ini untuk wajib penawar seluruhnya. Ini kita mengevaluasi semuanya, produk semuanya. Seperti itu. Nah, ini kalau misal sudah dievaluasi, kita mulai ke tahap pemilihan pemenang. Tahap pemilihan pemenang bisa langsung ditunjuk sebagai pemenang atau bisa ditolak penawarannya untuk non-itemized. Jadi kalau non-itemized itu kan berarti seluruhnya. Jadi bisa dilihat satu persatu barangnya, kemudian diterima atau mungkin ditolak. Mungkin alasannya hampir sama. Harga tidak wajar kalau misal ditolak, TKDN, spesifikasi dan lain sebagainya. Mohon nanti dijelaskan alasan penolakannya. Nah, setelah Bapak Ibu pilih pemenangnya, lanjut mengalir ke pembuatan surat pesanan. Nah, untuk Bapak Ibu yang membuat kompetisi itemized, itu mungkin pemenangnya lebih dari 1 ya, mungkin bisa 10, mungkin juga 3, atau mungkin bisa aja tunggal dari itemized. Nah, itu disesuaikan surat pesanan. Kalau memang ada 10 berarti ada 10 kontrak. Seperti itu. Tapi kalau untuk konstruksi itu pasti cuma 1. Jadi ini hampir sama, mengalir seperti negosiasi, membuat surat pesanan, dan tanda tangan surat pesanan dari penyedia, terima juga pesanannya, itu juga bisa ditolak juga sih Bu sebenarnya. Jadi kalau misal sudah ditetapkan pemenang itu ternyata bisa ditolak juga. Nah, kalau diterima nanti pembuatan surat pesanan, pengerjaan, BAST dan lain-lain yang ngalir seperti negosiasi. Oke. Mungkin untuk pemaparan cukup, tapi dari saya ada demo sedikit. Jadi saya sudah menyiapkan mungkin kompetisinya di aplikasi developmentnya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bedanya kompetisi konstruksi, lihat evaluasinya kayak gimana, terus barang itu kayak gimana.